feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Akhir-akhir ini nama Emiliano Jonathans kembali menjadi perbincangan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu sempat dikabarkan tengah berada di Indonesia. Ia diisukan tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Sayangnya, isu tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Beberapa waktu lalu, Dennis Jonathans yang merupakan ayah dari sang pemain memang berada di tanah air. Akan tetapi, pria tersebut memiliki agenda tersendiri. Ayah Jonathans hadir ke Indonesia untuk menjadi seorang mualaf. Jelas hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan proses naturalisasi sang anak. Kabar ini juga sudah dibantah oleh Komite Eksekutif Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya menegaskan bahwa pihaknya hingga kini masih belum mengerjakan proses naturalisasi pemain FC Utrecht tersebut. Setelah Arya, Erick Thohir selaku Ketum PSSI juga angkat bicara mengenai hal ini. Erick memilih untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar mengenai isu Jonathans. Ia memilih untuk irit komentar sebelum proses tersebut benar-benar terjadi. Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi, kata Erick, dikutip dari Tribun News. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, jelasnya. Andai Jonathans benar-benar bergabung, maka timnas memiliki stok bomber yang melimpah. Untuk saat ini, Indonesia sudah memiliki 6 pemain berposisi penyerang. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Ole Romeni. Oleh sebab itu, kedatangan Jonathans akan menebalkan posisi penyerang di tubuh skuad Garuda. Nama Jonathans sendiri mencuat di Indonesia sejak musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Ia menunjukkan performa luar biasa saat membela tim divisi kedua Liga Belanda yakni Vitesse Arnhem. Bersama Vitesse, pemain keturunan Depok tersebut berhasil mencatat 11 gol dan 4 assist dari 18 laga yang sudah dijalani. Jadi, tak heran banyak dari para penggemar yang ingin Jonathans bergabung bersama skuad Garuda. Kapten Timnas Indonesia, JIZS, mengungkapkan bahwa hanya masalah waktu yang akan menjawab kapan skuad Garuda tampil di Piala Dunia. JIZS sekali lagi menjadi pilar penting Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Venezia ini menjadi starter saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain, dengan hasil 3 poin. 3 poin itu kembali menghidupkan asa skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026 setelah dibantai Australia. Perjuangan ditunjukkan di depan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kemenangan di laga krusial melawan Bahrain membawa angin segar untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Meski potensi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 cukup mustahil, tetapi peluang tetap terbuka lebar. Skuad Garuda saat ini duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengoleksi 9 poin, terpaut 1 angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia di posisi kedua. Lantas, berapa persen skuad Garuda bisa lolos ke putaran final? Hal itu menjadi tanda tanya besar publik Italia. Lewat wawancara resmi bersama Liga Italia, JIZS menegaskan bahwa kapan Indonesia ke Piala Dunia hanya masalah waktu.
Izes percaya dengan kualitas timnas Indonesia, dan sebagai pribadi yang menginginkan lebih. Naluri alami manusia yang selalu ingin meraih pencapaian lebih dan lebih, hal itu dirasakan Izes. Kapan kami akan ke Piala Dunia? Itu hanya masalah waktu, kata Izes dalam wawancara bersama Liga Italia. Saya percaya itu akan membawa banyak kegembiraan ke negara itu. Saya merasa sebagaimana manusia, kita selalu menginginkan lebih, imbuhnya. Satu hal yang menjadi kebanggaan bagi Izes, apabila ia bisa membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku hal tersebut akan menjadi pencapaian terbesar dalam hidupnya. Namun menurut saya, jika kami mampu atau saat kami sukses bersama Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidup saya, pungkas Izes. Sebagai pemain keturunan yang dinaturalisasi, Izes debut pada tanggal 21 Maret tahun 2024. 1 tahun sudah sosok yang akrab disapa Bang J itu berseragam merah putih dan telah mencatatkan 11 laga dengan 1 gol.